Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali pada pembelajaran kali ini mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 9. Kali ini, kalian akan diajak untuk mempelajari materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Setelah mempelajari materi di bab ini, diharapkan kalian mempunyai keyakinan yang tinggi akan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945 sampai dengan 1950. Periode 1950 sampai dengan 1959. Periode 1959 sampai dengan 1966. Periode 1945 sampai dengan 1950. Yang pertama, adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI, tepatnya di Madiun, terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh musuh. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya bisa digagalkan. Pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sukamraji Marijan Kartosuwiryo atau Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Periode 1950 sampai dengan 1959. Pemberontakan pertama yaitu adanya Republik Maluku Selatan atau RMS. Terjadi pada tanggal 25 April 1950 dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil bertujuan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau membentuk negara sendiri. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) terjadi di Sumatera dan Sulawesi sekitaran tahun 1957 sampai dengan 1958, dipimpin oleh Sarifuddin Prawiranegara dan Pen Samuel. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang.
pemerintahan yang sentralistis sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Oleh karena itu, timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) terbentuk pada 15 Januari 1949, didirikan oleh Kapten Pernil Raymond Westerling. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara RIS. APRA melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung, serta menguasai markas staf divisi Siliwangi. Dekret 5 Juli 1959. Adapun isi dekret tersebut membubarkan Badan Konstituante, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku. Segera akan dibentuk MPRS dan DPAS. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila. Akan tetapi, dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Akibat perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955, yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Periode 1956 sampai dengan 1965. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi tidak berada pada kekuasaan rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan Presiden Soekarno. Terjadi berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Presiden Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, dan menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Terbukti adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan pada nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia, serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini bisa digagalkan, dan semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhkan. Masa Orde Baru. Orde Baru adalah tata pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Berlangsung sejak tanggal 11 Maret 1966 hingga 20 Mei 1998. Lahirnya Orde Baru membawa secercah harapan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tekad Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pembangunan nasional berjalan dengan baik melalui programnya yang sangat populer pada saat itu, yakni Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repalita. Meski pembangunan dianggap berhasil, masa pemerintahan Orde Baru dikuasai oleh praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN. Banyaknya perilaku KKN di masa Orde Baru ini membawa dampak pada krisis ekonomi dan kepercayaan, yang akhirnya mengakibatkan krisis politik. Pada tahun 1998, terjadi tuntutan reformasi di kalangan mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia. Demonstrasi terjadi di mana-mana dan berhasil menurunkan Presiden Soeharto pada saat itu.
Masa reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin menggantikan nilai Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi masyarakat yang serba bebas. Tantangan penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antar sesama warga bangsa, misalnya seperti adanya konflik di berbagai daerah, tawuran pelajar, tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan, dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa tersebut telah banyak menelan korban jiwa antar sesama warga bangsa dalam kehidupan masyarakat. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi berdampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Banyak hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika dapat memicu terjadinya perpecahan, dan sebagainya. Ya, demikian pertemuan pertama pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun, sebelum mengakhiri pembelajaran, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini.